kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa akan selalu menjaga dan melindungi kita kemanapun kita pergi. Salve sahabat terkasih, program Cerita Iman sahabat Monsinyur Gabriel Manek kembali hadir menyapa kita semua pada hari ini. Sharing Iman akan dibagikan oleh sahabat Edi Choa dari SMGM Surabaya. Selamat mendengar. Selamat pagi sahabat terkasih. Saya mau sedikit bersharing tentang pengalaman kecil kami bersama para sahabat yang cukup mendebarkan dan cukup memacu adrenalin. Singkat cerita, saya di satu akhir pekan bersama beberapa sahabat kita berlibur ke Batu, suatu kota di lereng bukit Gunung Pandarman. Kita berlibur di villa, menikmati suasana kebersamaan. Hari Sabtu kami berangkat penuh sukacita, begitu juga hari Minggu di sana kami bergembira, bersukacita bersama. Dan akhirnya giliran kami mau pulang. Siang hari ada teman yang mengusulkan, bagaimana kalau kita ke kebun duren. Saya tahu memang di Batu, sekitar area Batu itu ada kebun duren, tapi jalan ke Batu itu untuk dari Batu ke kebun duren saya nggak tahu jelas. Akhirnya kita menggunakan mesin pencari arah, mesin Google. Nah, kita diarahkan melewati arah-arah yang nanti sampai di tempat tujuan. Siang itu kami berangkat pulang dan perjalanan akhirnya ada teman yang mengusulkan kita mampir beli oleh-oleh dulu. Karena kalau mau bawa Surabaya, pulang ke Surabaya kita nggak ada oleh-oleh kan, tidak enak katanya. Oke, kita mampir beli oleh-oleh keripik di Batu. Ketika sampai di toko oleh-oleh, ternyata ada salah seorang sahabat ketinggalan handphone, yang mana kita harus kembali ulang ke villa untuk mengambil handphone yang ketinggalan. Waktu arah pulang ke villa, saya melihat arah menuju ke Malang sangat padat, merayap, macet, dan tentunya akan sulit kita untuk tiba di Malang. Padahal kita juga harus ke kebun duren. Akhirnya kami kembali ke villa dan mengikuti arah lain, arah di agak atas sedikit untuk ke Malang, tapi akan mampir di kebun duren. Mesin pencari data itu mengarahkan kami ke salah satu jalan tertentu dan kami mengikutinya. Sampai akhirnya di mesin penunjuk itu mengatakan bahwa kami harus belok ke kanan, ke Kelokan, nama jalan Kelokan. Kami waktu itu 2 mobil, saya di depan dan ada salah satu sahabat yang menyetir di bagian mobil belakang. Setiap mobil berisi 6 orang penumpang. Dan kebetulan di mobil itu, mobil saya maupun mobil sahabat saya yang satu itu, hanya kami berdua aja yang bisa nyetir, tidak ada supir cadangan. Kami tetap berjalan. Oh iya, sebelum kami pulang itu kami sudah berdoa dan mohon supaya semua dilancarkan. Oke, waktu ketika kami diminta belok ke jalan Kelokan, saya akhirnya memutar balik naik ke salah satu jalan kecil. Jalan itu, jalan kalau mau dilihat bukan jalan-jalan umum seperti umumnya, tapi jalan kampung, jalan setapak, yang hanya bisa dilewati satu mobil, walaupun sedikit ada celah di samping untuk kalau ada berpapasan dengan mobil lain, kita harus agak minggir, keluar dari jalan, jadi kita harus ke arah rumputan.
Saya bagian depan, saya nyetir. Tiba-tiba saya lihat ada tulisan Bukit Kelokan. Oh, ini berarti yang dimaksud tadi di arah mesin pencari alamat itu Jalan Kelokan. Ternyata kita ke Bukit Kelokan. Saya juga belum sadar apa arti Bukit Kelokan. Padahal kalau kita tahu Bukit Kelokan artinya bukit yang berkelok-kelok. Saya masih dengan santai nyetir karena memang saya itu sudah terbiasa ketika saya kena stroke, tangan kiri saya agak sulit untuk digunakan, walaupun sebenarnya bisa. Jadi saya terbiasa dengan salah satu tangan. Saya nyetir dengan tangan sebelah kanan. Nyetir jalan dengan santai, tiba-tiba pas giliran di depan saya itu saya melihat jalan cukup tinggi, menanjak cukup tinggi, dan ternyata berkelok-kelok. Saya langsung injak gas dengan kecepatan agak cepat. Saya naik di jalan menanjak yang cukup tinggi, berkelok-kelok. Saya ikuti arah terus sampai akhirnya sampai di atas. Sampai di atas, jalan agak sedikit datar. Tiba-tiba saya lihat di belakang mobil teman saya belum naik, belum kelihatan, hanya kami minggir samping menunggu sampai akhirnya ada mobil dari yang satunya nyampe, dan akhirnya saya mau melanjutkan perjalanan. Ketika saya mau melanjutkan, saya melihat di depan saya itu jalan lebih tinggi lagi, lebih terjal lagi, sekitar 45 derajat ketinggiannya. Saya langsung injak gas dengan kencang, saya mau jalan. Tiba-tiba sudah jalan berapa meter, saya harus mati ngerem lagi karena di depan saya ada mobil turun. Daripada saya di tajaan terus ada berapa pasan dengan mobil akan kesulitan, saya akan berhenti. Akhirnya saya berhenti. Saya minggir ke samping. Lalu mobil itu turun dan memang benar ngepres dua mobil. Selewatan itu sangat sempit. Tapi akhirnya mobil itu udah lewat dan akhirnya saya menancap gas kencang lagi, naik. Saya naik sampai di ujung atas. Ternyata di depan saya itu jalan berkelok-kelok dan terus naik. Kelokannya cukup tajam dan tanjakannya cukup tinggi. Saya kencangi terus, saya jalan terus, nggak lihat di belakang lagi. Saya kencang terus, jalan kencang berkelok-kelok, dan saya naik dan naik terus. Puji Tuhan, saya bisa sampai di atas, tapi saya harus berpapasan lagi dengan mobil dari depan. Saya akhirnya memelankan jalan mobil saya agak pinggir. Lalu berpapasan dengan mobil dari depan, pelan-pelan akhirnya kita bisa lewat, walaupun ya jarak kita itu mungkin cuma beberapa senti aja, tapi bisa. Saya langsung lagi menancap gas. Sahabat-sahabat saya di mobil sebagai penumpang, mereka diam, tidak bersuara. Saya tidak mendengar suara mereka dan saya tetap memacu mobil, gasnya kencang, saya putar berkelok-kelok, naik terus sampai pada akhirnya di atas ketinggian. Saya melihat ke depan, kok jalan di depan makin kelihatannya makin tinggi, tidak kelihatan, ujungnya tidak kelihatan, tapi karena ketutup bukit. Saya akhirnya, waduh, ini kalau saya jalan terus, apakah jalan seperti ini berkelok-kelok dan naiknya cukup tajam? Karena saya baru sadar ternyata di samping kanan saya itu bukit, di samping kiri saya itu udah ada jurang. Saya memang tidak merasa bahwa berapa dalam jurang itu. Akhirnya saya bilang, wah, saya menyerah, saya tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Kita balik saja, saya bilang kita balik aja. Kebetulan di samping saya Pak Darsono yang dulu di samping saya bilang, Pak Darsono bisa tolong turun melihat jalan bagaimana supaya saya bisa mundur dan balik arah. Pak Darsono akhirnya turun, saya berhenti di tempat yang agak datar sedikit. Pak Darsono turun dan memberi aba-aba supaya saya mundur. Sedangkan di bawah saya itu masih dalam kondisi menanjak, itu ada mobil sahabat saya yang lainnya
Mereka menunggu dengan ngerem di bawah, di antara tanjakan mereka menunggu saya. Saya tidak memikirkan kondisi mereka, saya memikirkan kondisi saya. Mobil saya bagaimana, saya harus balik. Saya di aba-aba, maju mundur. Memang sangat sempit kalau untuk berbalik arah, karena jalan itu sangat kecil. Dan ternyata di samping kiri saya itu sudah jurang yang cukup dalam, dan di belakang itu bukit. Jadi saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya saya masih berusaha untuk maksa mundur maju. Wah, saya nggak bisa apa-apa. Rasanya saya nggak bisa. Saya pikir, waduh, bagaimana saya harus mundur, tidak bisa balik, tidak bisa mundur lagi, tidak bisa mutar mobil, sedangkan hujan mulai turun gerimis. Kalau saya terus, saya tidak tahu, karena di depan saya itu ada bukit yang menutup, tidak tahu di belakang bukit itu jalan masih berapa tinggi lagi berputar-putar. Sedangkan di arah penunjuk arah menyatakan bahwa saya harus lurus lagi, karena sisa sekitar 5 kilo lebih, hampir 6 kilo lagi untuk sampai di Kebun Duren. Akhirnya saya bingung. Jujur kaki saya gemetar karena saya bingung apakah saya searah yang benar apa tidak. Karena ingat saya, waktu yang lalu, beberapa bulan lalu saya ke Kebun Duren dari arah Malang, itu jalannya tidak sebegitu tinggi tanjakannya dan tidak sebegitu berkelok-kelok. Jalannya cukup datar walaupun cukup menanjak, tapi nggak berkelok-kelok dan tidak terlalu tinggi. Lah ini kenapa kok sampai berkelok-kelok begini dan tinggi? Saya jadi bingung. Kebun Duren ini apakah benar kita akan sampai apa tidak? Sambil memikirkan, saya terus pelan-pelan maju mundur untuk mencari arah untuk balik. Tapi ternyata saya nggak sanggup juga untuk membalikan mobil karena memang sangat kecil. Ada saya bilang, Pak Darsono, naik aja Pak Darsono, kita nekat aja. Karena kita udah sampai di atas ini, kita terus saja. Kita naik. Saya nggak bilang mereka sisa 5 kilo lebih. Saya bilang, ayo naik aja, kita teruskan. Hanya Pak Darsono naik ke mobil dan saya teruskan. Saya tancap gas kenceng, jalan mendaki, lalu memutari belok di samping bukit. Tidak beberapa jauh, puji Tuhan, kita sampai di salah satu desa. Wah, jalan cukup rata dan memang ada perkampungan, ada perumahan banyak. Saya bilang, waduh, untung kita tadi terus. Kalau kita tadi balik, berapa jauh lagi kita harus mutar, berapa tikungan harus kita belok lagi. Akhirnya saya bilang, bagaimana ini? Kita mau teruskan nggak? Kalau kita teruskan lagi, ini jalannya masih sekitar 5 kilo untuk sampai ke Kebun Duren. Terus teman-teman di mobil sepakat, kita pulang aja. Saya bilang, kalau pulang, kita bagaimana? Apa kita harus balik? Akhirnya Pak Darsono ambil inisiatif, dia turun dari mobil, mampir ke salah satu rumah, kebetulan ada orang di sini. Dia tanya, Pak, kalau kita mau arah pulang ke arah ke Malang, lihat mana? Orangnya nunjuk, jalannya lurus, belok kiri, lurus saja dah. Ditanya lagi Pak Dar, apakah jalannya berkelok-kelok seperti tadi dan menanjak? Orang jawab, enggak, jalannya rata. Oke, kalau gitu kita pulang aja. Terima kasih Pak. Akhirnya kita menunggu sahabat mobil yang satu lagi. Hanya tidak berapa lama mereka sampai, dan kita kemudian berjalan beriringan-iringan pulang. Perjalanan melewat kampung-kampung arah ke Malang, walaupun sebenarnya jalan sangat sempit. Dan ketika sampai di salah satu perkampungan agak ramai sedikit, itu banyak kendaraan dari arah depan, dan kita harus ekstra hati-hati untuk mobil dengan mobil saling lewat. Sampai akhirnya tidak terasa 3 jam perjalanan dari Batu, hanya kami tiba di Malang. Walaupun sebenarnya kalau perjalanan normal itu dari Batu ke Malang hanya 1 jam. Tidak sampai bahkan tidak sampai. Tapi ya puji Tuhan, kami sampai di salah satu rumah sahabat di Malang. Kami beristirahat, minum es dan bercerita. Di situ ketika turun, semua bernapas lega, mengucap syukur karena telah tiba. Dan mereka mengatakan
mereka tidak berani bersuara, terutama Pak Darsono. Dia bilang, kalau saya bilang pasti Pak Edi akan takut nyetir, karena di samping kiri itu jurang kurang lebih 50 meter dalamnya, dan samping kanan itu memang bukit, jadi sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kalau kita berputar balik gak akan bisa. Dan istri saya juga duduk yang paling belakang, di belakang mobil. Dia bilang, saya lihat Edi itu nyetir dengan santainya, sebelah tangan nyetir tanpa merasa beban. Dia setir dengan santai. Jujur, saya waktu itu tidak merasa ketakutan, tidak merasa bahwa saya yang nyetir. Saya rasa bukan saya waktu itu yang nyetir mobil. Kaki saya gemetar itu karena saya takut saya kehilangan arah dan tidak bisa sambit ke Bunduren. Tapi kalau untuk masalah jurang atau lain, saya tidak merasa demikian. Bukan karena kehebatan saya, tapi karena saya tidak merasa bahwa saya membawa mobil itu, membawa sahabat-sahabat lain. Dan ketika saya mengatakan menyerah, sahabat Kristen bilang, selama ini dia tidak tahu, dia tidak pernah dengar kata Pak Edi mengatakan menyerah. Memang benar, saya itu kalau sudah mau, saya akan terus. Dan memang saat itu saya mengatakan menyerah. Saya rasa bukan saya yang mengatakan itu, tapi mungkin si jahat yang bilang, ayo kamu berhenti aja, kembali arah. Kenapa? Karena ketika saya harus kembali, berhenti, menyerah, dan saya putar balik mobil, kalaupun sampai walaupun jalan sangat sulit saya balik, ketika saya balik, bisa berhasil balik, saya akan berpapasan dengan mobil salah satu sahabat di bagian bawah. Mereka berada di posisi dekat jurang. Saya akan merapat di bukit. Dan pasti ketika kita saling berlewatan, salah, kita saling menyenggol, dan pasti berbahaya untuk mobil yang satunya. Mereka akan bisa terperosok ke dalam jurang. Di situ saya mengucap syukur dan berterima kasih, puji Tuhan, karena perjalanan kami selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Banyak malaikat-malaikat penolong menjaga kami, melindungi kami. Sahabat-sahabat di mobil belakang juga merasa sangat ketakutan, tapi akhirnya kami semua bisa bersyukur karena Tuhan selalu menjaga kami, melindungi kami, sehingga perjalanan kami walaupun sulit, hanya kami bisa tiba dengan selamat di Surabaya. Itu satu yang kemurahan Tuhan yang saya rasakan. Bapak Uskup Gabriel Manek, hamba Allah Gabriel Manek, selalu menyertai kami, mendoakan kami, menjaga kami. Bunda Maria selalu melindungi kami, sehingga kami bisa melewati jalan terjal berkelok-kelok yang cukup tinggi, kemudian ada gerimis, tapi hanya kami dilindungi dan bisa tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan pada kami. Kami bisa tiba dengan selamat, walaupun terpaksa harus memacu jantung kami, memacu adrenalin kami, tapi itu satu pengalaman yang sangat berharga yang bisa saya rasakan. Yang bisa saya rasakan juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Demikian sahabat, sedikit sharing dari saya tentang perjalanan kami menuju ke Bunduren yang cukup menegangkan. Sampai jumpa, dan semoga cerita ini, sharing ini bisa menambah pengalaman buat para sahabat untuk lebih setia kepada Tuhan dan percaya karena Tuhan selalu bersama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat terkasih, demikianlah sharing iman kita pada hari ini. Semoga berkenan dan sampai jumpa pada edisi program Cerita Iman sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Tuhan Yesus memberkati. Semangat melayani dengan sepenuh